Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Burdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pasal 3 bait ke-50. Alhamdulillah ya, sudah sampai bait ke-50. Burda ini ada berapa? Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin فرج بها كربنا يا واسع الكرم. أبياتها bait-bait burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atat telah datang sittina ma'mi'atin 160 bait. Farij biha karbana, lapangkan kesusahan kami ya Allah dengan barakah burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kedermawanannya. Ini ajib ini. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyam tasallau anhu bil hulumi. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin yudriku bisa memahami di dunia, di alam dunia, haqiqatahu, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaumun niyam, kaum yang tertidur. Allah. Maka setiap satu dari kita ini naim, sedang tidur, belum bangun. Tahu orang tidur? Tidak bisa bergerak tangannya. Ya gerak sih, tapi gerak dalam tidur. Harokat yang tidak ada makna. Kalau orang tidur bicara, dibilang mengigau. Hebat Imam Busiri. Jadi kita ini kalau memuji Nabi Muhammad, ibarat orang yang sedang mengigau. Di dalam tidur naik ke mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Padahal kosong hatinya dari Nabi Muhammad. La ana wa la anta. Tidak saya, tidak anda. Orang sedang mengajar akhlaknya Nabi Muhammad, kedermawanan Nabi Muhammad, zuhudnya Nabi Muhammad. Itu persis orang yang sedang mengigau, kata Imam Busiri. Apa tadi kata Imam Busiri? Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyam. Kaum yang sedang tidur. Pas betul ini. Saya dari dulu itu berpikir itu memang. Enggak saya, enggak anta, enggak khutbah mana, enggak mudarisin mana. Kalau sedang bercerita tentang Nabi Muhammad, hanya igauan saja. Engkau sedang tertidur ngomong. Engkau sedang tertidur ngajar. Bukan berarti kata-kata saya ini melarang orang berceramah tentang Nabi. Lah. Kita tetap harus mempertahankan suratul syariah harus tetap dipertahankan, tapi tolong sadari ayyuhal ulama, sadari ayyuhal khutaba, sadari ayyuhal mudarrisun, bahwa ana wa anta wa nahnu qaumun niyam, satu kaum yang sedang tidur lelap, tidur nyenyak, mengigau, tapi ya masih bagus sih. Mengigau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau qaumun mustaiqidun, orang-orang yang jaga, tidak tidur, baca satu hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap detik, tiap hin, tiap waktu selalu berzikir kepada Allah hatinya. Kalau yang membaca rajulun mustaiqidun, nangis itu orang, ya Allah. Ini baru satu hadis, baru satu ajaran Nabi, baru satu amr min awamirihi sallallahu alaihi wasallam. Baru satu perintah dari perintah Nabi Muhammad, belum saya laksanakan. Saya masih dapetin tuh dulu tuh. Almarhum sudah meninggal, ba'du masyayikhina. Itu kalau mau buka hikam tangannya gemeter. Adraktuhu.
Bi'ainayya. Gak jadi lagi ditaruh lagi. Mau buka hikam lagi, gemeter lagi. Gemeter kenapa? Takut tidak bisa mengamalkan. Sebab al-hikamu lubbul ihya. Kitab hikam adalah intisari ihya. Itu orang-orang dulu begitu itu. Kalau baca kitab itu, apa ini perintah ini? Bisa nggak saya mengamalkan ini? Kalau belum bisa mengamalkan, nggak berani baca sebelahnya. As-sufiyyatu fi qadimiz zaman, keadaan mereka seperti itu. Kalau baca hadis direnungkan. Jadi seperti kiai dulu, habaib dulu, ulama dulu itu kalau baca hadis kayak dia yang diajak ngomong sama Nabi. Jadi kalau ngajar ke santri itu udah hilang itu santri dari pandangan batinnya. Ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu, yuhaddithuhu, memberikan hadis kepadanya. Makanya satu-satu dibaca, direnungkan, diamalkan. Malah saya kalau nggak salah ingat ya, insyaallah benar ini ingatan, Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, beliau mengatakan ahlu hadis dulu itu punya namatun, nun, mim, to, punya metode. Metodenya itu mengeluarkan satu hadis, sudah berhenti. Gak mau dicampur omongan lain. Adaban ma'an Nabi Muhammad SAW, karena beradab. Saya nggak ngerti yang dimaksud Syekhuna Imam Habib Abdullah itu, apa semua ahlul hadis zaman dulu, apa ba'duhu, atau sebagian, apa satu dua, saya nggak paham. Tapi saya ingat beliau pernah menerangkan bahwa namat metode ahlul hadis zaman dulu itu mengeluarkan satu hadis dan tidak boleh dicampur dengan kata-kata lain. Adaban ma'an Nabi Muhammad SAW. Dan saya paham. Tidak boleh ditambah sebelum ada al-amal. Kan orang membaca, merenungkan arti, memahami, kemudian mengamalkan. Harusnya kan begitu. Dan ini yang mengajak bicara Nabi Muhammad ini. Murid yang benar, murid yang baik, itu kalau diajak bicara sama mursyidnya satu omongan, dipegang teguh. Dipegang kuat-kuat. Ada amr syekhi, ada perintah guru ini. Ingat cerita ke As'ad tuh, yang ke Mbah Khalil Bangkalan yang dikasih amanat, kalau saya nggak salah ingat, tasbih sama tongkat, apa lupa saya. Tasbih sama tongkat. Pokoknya al-muhim ditaruh di, sama Kiai Khalil ditaruh di apa? Di dada beliau itu, dikalungkan tasbih itu. Kan nggak dirubah, itu tetap jalan. Dibawa ke gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Ya sebegitu itu. Satu amr dipegang teguh. Itu baru amar guru. Fakaifa bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bait ke-50 dari Burdah ini betul-betul mengingatkan kita bahwa kita ini gaumun niyam. Kaum yang sedang terlelap tidur nyenyak. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyam tasallau anhu bil hulubi. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin yudriku, bisa memahami di alam dunia ini hakikatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum yang tertidur lelap, tasallau anhu bil hulumi, yang mereka merasa cukup dari memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi-mimpi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.